bagaimana kita bisa berempati, kemudian bagaimana kita juga secara real antara teori yang didapat di sekolah, bagaimana di masyarakat. Nah, kami juga nanti akan menerima masukan-masukan terkait dengan pengkajian kurikulum dari peristiwa-peristiwa yang dibutuhkan terjadi dan bagaimana terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pelaksanaan Baksos 2026 ini, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia berharap sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa Timuhun dapat terus berkembang. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan peduli terhadap lingkungan sosial. Yana dan Dek Putra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi mindset sekolah negeri, pendidikan berkualitas tetap butuh dukungan masyarakat. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pemirsa, pandangan masyarakat yang menilai sekolah negeri selalu identik dengan biaya murah dan seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung pemerintah perlu diluruskan. Demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, sekolah negeri juga memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan layanan, pengembangan bakat, serta prestasi peserta didik. Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wasnawa Punia mengatakan, sekolah negeri kerap menghadapi keterbatasan pendanaan ketika siswa ingin mengikuti berbagai ajang talenta maupun kompetisi. Ia menjelaskan pembiayaan pendidikan tidak hanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur adanya peran serta masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan pendidikan. Ia menilai pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan pendidikan perlu disamakan. Sebab apabila seluruh kebutuhan pendidikan hanya mengandalkan anggaran pemerintah dengan pembiayaan yang sangat terbatas, kualitas layanan pendidikan dikhawatirkan tidak dapat berkembang secara optimal. Kalau anggapan masyarakat di sekolah negeri yang mindset masyarakat bahwa di sana lebih bebas, lebih ekonomis, sebenarnya teman-teman di satuan pendidikan negeri itu sering sekali juga mengeluh, Pak. Sering berkeluh kesah bahwa ketika akan mengikuti ajang-ajang talenta yang diingini para anak-anak didik itu ada keterbatasan pendanaan. Sedangkan kalau teman-teman di pengelola swasta, apalagi yang SPK ya, SPK sekolah dengan perjanjian itu ya lain lagi kondisinya. Nah, di negeri itu akhirnya muncullah pembebanan mulai biaya komite. Komite mungkin analoginya dipikir oleh masyarakat itu SPP. Sebenarnya begini, di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk pembiayaan pendidikan bisa didanai melalui APBN, dengan APBD, kemudian dengan sumber lain yang tidak mengikat, serta peran serta masyarakat.
Nah, peran serta masyarakat itulah yang sebenarnya dikenal dengan komite. Kami selaku kepala dinas sudah melakukan penataan untuk penguatan peran komite tersebut supaya peran komite di sekolah, di satuan pendidikan lebih mandiri. Kemudian tidak ada peran-peran lagi dari pengelola satuan pendidikan. Contohnya kepala sekolah terlibat di komite, wakil kepala sekolah terlibat di komite, itu otomatis ada kekeliruan dari pengelolaan komite. Nah, akhirnya teman-teman di negeri tersebut, satuan negeri itu mengoptimalkan peran dari komite ini, gitu. Nah, itu persoalan-persoalan yang memang kami bedah dari sisi dinas pendidikan. Kemudian memang dari peran komite tersebut tidak boleh juga melakukan mewajibkan anak-anak didik tersebut. Karena di peran komite tersebut yang lebih optimal melakukan pembiayaan. Nah, analogi atau mindset ini yang perlu kita berikan atau edukasi ke masyarakat supaya ada pemahaman yang sama. Kalau semua minim pembiayaan, akhirnya kualitas pendidikan kita juga agak mundur gitu, agak berkurang dari aspek sisi layanannya. Kami berharap dengan sistem SPMB yang terbaru ini adalah lebih cepat mengakselerasi atau pintu masuk untuk mewujudkan SDM Bali Unggul. Ia berharap sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang baru tidak hanya menghadirkan pemerataan akses pendidikan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam mempercepat terwujudnya sumber daya manusia SDM Bali yang unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 akan ditutup secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Penutupan ajang seni dan budaya tahunan tersebut sekaligus menjadi pembuka rangkaian Festival Seni Bali Jani FSBJ ke-8 tahun 2026 yang akan digelar di Taman Wardi Budaya Art Center Denpasar. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana mengatakan seluruh persiapan menjelang penutupan telah dilakukan. Gladi bersih dijadwalkan berlangsung pada 10 Juli 2026, sementara surat undangan kepada para tamu telah disebarkan. Ia menjelaskan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali agar berkenan menutup secara resmi PKB ke-48, sekaligus memberikan sambutan dan membuka Festival Seni Bali Jani ke-8 tahun 2026. Pada malam penutupan PKB ke-48 tahun 2026 akan digelar dua agenda utama, yaitu usai acara seremonial penutupan PKB, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali akan menampilkan tari baris Bandana Manggala Yuda. Selanjutnya, Gubernur Bali akan membuka Festival Seni Bali Jani ke-8 yang diawali dengan pementasan drama klasik oleh Teater Mini. Ia juga menyampaikan hingga saat ini persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah tamu undangan, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah OPD hingga instansi vertikal, dipastikan akan menghadiri acara tersebut. Berkaitan dengan acara penutupan PKB dan pembukaan Festival Seni Bali Jani tanggal 11 Juli 2026 ini, kita sudah melakukan persiapan, tinggal kita nanti gladi saja. Surat undangan dan lain sebagainya sudah siap semua, tinggal kita gladi tanggal 10. Sesuai dengan permohonan kita kepada Pak Gubernur, kita mohon kepada Pak Gubernur untuk menutup sekaligus memberikan sambutan pada saat penutupan. Karena ini kan ada dua agenda, penutupan PKB. Penutupan PKB itu ada tari baris Bandana Manggala Yuda, itu baris. Kemudian setelah Pak Gubernur ini menutup itu, kemudian membuka Festival Seni Bali Jani, nanti ada pementasan drama klasik dari Teater Mini, itu yang akan pentas di sana. Karena kan begitu PKB sudah ditutup, sudah masuk dia ke kegiatan Bali Jani. Selain evaluasi, kita juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah hadir pada saat kegiatan Pesta Kesenian Bali ini. Jadi kesadaran mereka untuk menjaga kebersihan kita akui sudah meningkat dari tahun lalu, namun juga perlu juga di beberapa yang kurang sadar itu perlu juga kita antisipasi. Yang jelas sebagian besar sudah sadar, sehingga pada saat pelaksanaan PKB di Taman Budaya selalu bersih. Nah, kemudian harapan kita ke depannya ya tentunya PKB
berjalan dengan lebih baik, karena kan kita setiap hari ladang kami itu selalu kita adakan evaluasi apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Tentunya juga nanti akan mengacu kepada tema untuk tahun depan. Menjelang berakhirnya PKB ke-48, ia mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi selama penyelenggaraan festival. Peningkatan kesadaran pengunjung dalam menjaga kebersihan kawasan Taman Budaya dinilai jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan setiap penyelenggaraan PKB selalu dievaluasi secara menyeluruh, di mana hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan serta penyusunan konsep dan tema PKB pada tahun berikutnya. Bunga Widrayani, Bali TV. PP Polri Daerah Bali tetap berkomitmen dan perkokoh sikap konsistensi dalam mendukung terwujudnya Polri yang presisi. Untuk itu pentingnya para purnawirawan untuk terus menjaga soliditas dan memperkuat sinergi dengan Polri serta pemerintah daerah dalam memelihara keamanan masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam syukuran HUT ke-27 PP Polri yang digelar di Mapolda Bali pada Jumat 10 Juli 2026. Menurut Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendar Sodanuri, dalam sambutannya dibacakan Ketua PP Polri Daerah Bali, Brigjen Polisi Purnawirawan Inyoman Gede Suwete. PP Polri menegaskan bahwa Purna Bakti bukanlah akhir dari pengabdian. Pentingnya para purnawirawan untuk terus menjaga soliditas dan memperkuat sinergi dengan Polri serta pemerintah daerah dalam pemelihara keamanan masyarakat. PP Polri tetap komitmen dan perkokoh sikap konsistensi dalam mendukung dalam terwujudnya Polri yang presisi. PP Polri mengapresiasi peran Polri dalam mendukung program Astacita Presiden, khususnya swasembada pangan, penguatan SDM, reformasi hukum, pemberantasan korupsi dan narkoba demi pemerintahan yang bersih. Tugas Polri sekarang sangat berat. Nah, kita selalu akan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun yang tidak langsung dengan kepedulian kita dalam wujud pengabdian kita. Sementara itu, Kapolda Bali dalam sambutannya dibacakan Wakapolda Bali Brigjen Pol Imade Astawo menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota PP Polri atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan bagi organisasi, institusi Polri dan masyarakat. Pengalaman, loyalitas dan nilai-nilai pengabdian yang dimiliki para purnawirawan menjadi teladan sekaligus kekuatan dalam mendukung terwujudnya Polri yang presisi. Polri memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra moral yang mendukung institusi Polri, baik melalui kehadiran dalam berbagai kegiatan, doa, nasihat, pengalaman serta kritik yang membangun serta keteladanan yang terus diwariskan kepada generasi Bayangkara yang masih aktif bertugas. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Polisi Purnawirawan Inyoman Gede Suwete yang kembali dilantik menjadi Ketua PP Polri Daerah Bali masa bakti 2026-2031. Mengajak, menghimbau, mendorong teman-teman anggota masyarakat, potensi-potensi masyarakat. Mari kita sama-sama, setidak-tidaknya jangan menjadi pelaku gangguan kamtipmas, pelaku kejahatan, pelaku pelanggaran hukum. Kegiatan berlangsung penuh kebersamaan ini antara Polri dan keluarga besar PP Polri diharapkan terus terjalin dalam mendukung terciptanya situasi Kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif. Raiswantara, Bali TV. Said Iqbal sulit temui Menkyu guna bahas soal pajak JHT. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik.
Cat Kalor harga ekonomis. Pemirsa, Presiden KSPI sekaligus penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal mengaku kesulitan menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas pajak pencairan jaminan hari tua. Said memprotes pajak JHT karena dinilai membebani kelompok buruh. Said Iqbal mengaku kesulitan menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membahas pajak pencairan jaminan hari tua. Said memprotes pajak JHT karena dinilai membebani kelompok buruh. Said Iqbal membantah pernyataan Purbaya yang menyebut dirinya tidak pernah mengajukan permintaan pertemuan. Menurutnya, setelah diminta mengajukan surat resmi, pihaknya memenuhi permintaan tersebut namun tetap tidak bisa melakukan pertemuan. Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal kembali mendesak pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT dan pesangon, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Ia menuntut pencairan JHT dikenakan pajak 0%. Menolak pajak JHT, itu tabungan sosial. Masa negara tega? Orang nabung, keringatnya buruh, darahnya buruh, nabung, kemudian dipotong pajak yang 50 juta ke atas 5%, di bawah 50 juta 0%. Kata Menteri Purbaya, 50 juta ke atas, 50 juta rupiah ke atas, cuma di bawah 1%. Ya udah kalau gitu, kalau cuma sedikit orang, hapusin aja semua. Kan kita dalam keadaan yang tidak terlalu baik-baik saja situasi ekonomi. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, silakan baru diskusi lagi. Jadi kita minta 0% pajak JHT, termasuk pesangon. Udah tahu pesangon pendapatan terakhir buruh, pekerja, karyawan, apapun statusnya ketika dia kehilangan pendapatan, masa masih dipajakin lagi. Termasuk JHT. Masa keringat buruh dikenain pajak JHT, pesangon, THR habis untuk ongkos, kena pajak lagi. Saya maaf ya, kalau kawan-kawan media nih, udah 2 kali, 3 kali saya minta ketemu Menteri Purbaya sebagai penasihat khusus Presiden, tapi nggak direspon. Jadi secara, kan Pak Purbaya menyatakan, oh Iqbal nggak pernah kirim surat. Iya, saya dengan Pak Purbaya kan sejajar, karena saya minta ketemu sebagai penasihat khusus Presiden, bukan sebagai KSPI. Saya setingkat menteri, beliau menteri. Maka bukan seperti seseorang yang di luar pemerintahan, sama-sama pemerintahan kan. Kalau di luar pemerintahan bolehlah pakai surat audiensi, surat silaturahmi. Kalau perlu kita bikin yang mulia paduka. Ia juga menyoroti kebijakan insentif perpajakan yang diberikan kepada pelaku usaha besar. Menurutnya pemerintah semestinya memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja dengan membebaskan pajak JHT dan pesangon, setidaknya sampai kondisi ekonomi sudah membaik. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kementerian UMKM memfasilitasi program Jakarta Hustle, Resilience and Resourcefulness Beyond E-Commerce Platform yang berlokasi di Gedung Smesco, Jakarta. Agenda ini merupakan sebuah knowledge exchange forum yang dirancang untuk memperkuat daya saing serta kemandirian pelaku UMKM Indonesia di luar ketergantungan pada platform e-commerce. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap landscape nasional, termasuk dalam cara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjalankan, memasarkan, serta mengembangkan usahanya. Pemanfaatan platform digital dan e-commerce telah membuka akses pasar yang lebih luas, sekaligus menciptakan berbagai peluang pertumbuhan bagi UMKM Indonesia. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Tingginya ketergantungan terhadap platform digital tertentu,
Perubahan algoritma meningkatkan persaingan serta dinamika konsumen menuntut pelaku UMKM membangun strategis bisnis yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan, Kementerian UMKM resmi mengeluarkan aturan yang mewajibkan platform marketplace atau e-commerce memberikan potongan biaya layanan komisi sebesar 50% kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri, yang bertujuan untuk melindungi daya saing pedagang kecil dan mikro dari gempuran produk impor. Dalam kaitan dengan mendorong ya agar produk UMKM kita semakin dekat dengan konsumen, ya, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, ya, kami Pak Menteri telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif ya kepada UMKM yang menjual produk lokal di platform e-commerce dengan potongan hingga 50% ya biaya layanannya. Nah, dengan harapan nantinya ini bisa memberikan motivasi semakin banyak UMKM kita yang menjual produk lokal dan sekaligus juga semakin banyak masyarakat kita yang mendukung produk-produk lokal sehingga UMKM kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sementara itu, Senior Lecturer in International Business University of the West of England UK, Amor Minoyora mengatakan, tren saat ini di mana hanya sebagian kecil orang minoritas yang memanfaatkan WhatsApp untuk berjualan. Hal tersebut sangat akurat karena saat ini WA telah menjadi instrumen utama dalam ekosistem digital UMKM Indonesia. Gini ya Pak ya, strategi bertahan masing-masing pengusaha gitu, karena ada beberapa yang memang dia tidak mau untuk ada di marketplace gitu, entah karena alasan keluarga, alasan lebih personal. Jadi sih kalau menurut saya dari segi studi ini sah aja untuk mereka pakai semua platform yang ada, marketplace atau non marketplace kira-kira. Tapi ada memang yang kegiatan seperti itu, Bu? Ada Pak, ada. Dan nggak cuma WhatsApp ya, kadang-kadang juga mereka punya website sendiri gitu yang sudah established, dan mereka memang sengaja maunya ya di website mereka yang pribadi. Dodi Ahmad Tondang, selaku CEO of Smesco Indonesia, mengatakan sangat mendorong UMKM agar tidak hanya bergantung pada marketplace. Smesco memfasilitasi transformasi ini melalui adopsi teknologi guna memperkuat kemandirian bisnis secara menyeluruh. Sebanyak mungkin, tetapi perkuat yang memang punyanya mereka sendiri atau perkuat yang memang lapaknya mereka sendiri. Karena dalam konteks berbisnis ini, mau jualan di marketplace atau tidak, ini urusannya itu bisnis modelnya saja, ya kan? Mau jualan offline dia kan pasti offline aja, yang jualannya misalkan online aja gitu. Jadi bukan berarti ketika misalkan trennya lagi marketplace semuanya harus marketplace, nggak perlu juga gitu kan. Kita juga banyak melihat kalau misalnya kita datang ke daerah, contoh kemarin kita ke Semarang makan soto babat, bayarnya bahkan harus cash, belum lagi pakai kris ya, transfer segala macam misalkan. Artinya apa? Memang ada orang memang bisnis modelnya di situ. Ya nggak apa-apa, pertahankan, justru lebih bagus kan sebenarnya. Jadi dia tidak ketergantungan sama yang lapaknya orang kalau bahasanya kita tadi. Jadi bukan dalam konteks. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Desa Penglipuran targetkan jumlah kunjungan 4.000 hingga 5.000 per hari. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas.
Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini ada salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ya? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Berapa tadi? Berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Pemirsa, Desa Wisata Penglipuran Bangli kembali menjadi pusat perhatian dengan digelarnya Penglipuran Village Festival 2026. Kegiatan ini merupakan upaya nyata desa adat setempat dalam mengusung konsep pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan regeneratif, sekaligus menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Diprediksi, kegiatan ini akan meningkatkan jumlah kunjungan mencapai 4.000 hingga 5.000 orang per hari. Pendesa-desa adat Penglipuran Wayan Budiarta menjelaskan festival ini merupakan wujud eksistensi desa dalam menjaga warisan budaya di tengah dinamika pariwisata modern. Berbagai kegiatan menarik digelar seperti Lembah Gebogan yang melibatkan desa-desa di Penglipuran. Desa ini terus membuktikan perpaduan keramah tamahan masyarakat, kebersihan, kelestarian alam adalah resep suksesnya pariwisata di Penglipuran. Budiarta menjelaskan festival ini merupakan wujud eksistensi desa dalam menjaga warisan budaya di tengah dinamika pariwisata, sehingga nantinya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Penglipuran bisa terus meningkat, menembus angka 4.000 hingga 5.000 per hari. Tentu berkat media sosial, media ya yang selama ini mengekspos rencana kegiatan kami dan jadwal kegiatan festival itu sudah tentu kunjungannya semakin banyak. Apalagi ini adalah musim libur, jadi libur sekolah dan juga libur hari raya di Bali. Jadi kunjungan kami perkirakan per hari itu tembus di angka 4.000 sampai 5.000 kunjungan. Agus Sudiatmiko, Bali TV.
Bagi I Gede Agus Mertayasa, melukis bukan sekadar bakat, melainkan telah menjadi jalan hidup yang dipilihnya dengan penuh ketekunan. Di balik keterbatasan yang dimilikinya sebagai penyandang disabilitas, Agus mampu membuktikan bahwa semangat, kerja keras, dan kecintaan terhadap seni mampu melahirkan karya-karya yang membanggakan. Melukis Agus telah terlihat sejak usia dini. Ayahnya, I Ketur Sudane, menceritakan bahwa Agus lahir dalam kondisi normal seperti bayi pada umumnya. Namun saat berusia sekitar 1 tahun, Agus mengalami kecelakaan terjatuh yang menyebabkan dirinya mengalami gangguan sehingga tidak dapat berjalan dan berbicara seperti anak-anak seusianya. Meski demikian, kemampuan seninya justru mulai tampak ketika Agus duduk di bangku taman kanak-kanak. Sejak kecil, ia gemar mencoret-coret dan menggambar. Ketertarikannya terhadap dunia seni terus berkembang sehingga semakin mantap. Setelah lulus SMP, Agus kemudian belajar melukis secara otodidak dengan tekun hingga mampu menghasilkan karya-karya bernilai tinggi. Perjalanan panjang tersebut membuahkan berbagai prestasi. Agus pernah meraih juara 1 Lomba Seni Lukis Yayasan Bunga Bali dan menerima penghargaan sebagai anak berbakat dan berprestasi tahun 2019. Berbagai penghargaan itu menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk terus berkarya dan berprestasi. Dalam berkarya, Agus memilih seni lukis tradisional Bali sebagai ciri khasnya. Ia mengaku lebih nyaman melukis tradisi pewayangan karena merasa di sanalah bakat dan kemampuannya berkembang secara maksimal. Objek yang sering dituangkan dalam lukisan antara lain tokoh-tokoh suci seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Ganesha, Dewi Saraswati, kisah Mahabharata dan Ramayana hingga figur Barong dan Rangde yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Bali. Untuk menghasilkan karya, Agus menggunakan berbagai media dan peralatan seperti drawing pen, spidol, karkul, pensil, cat minyak, kuas, kanvas hingga kertas. Namun ia lebih banyak menghasilkan karya hitam putih menggunakan pensil 8B dan konte Paris das kertas. Kreativitasnya juga dituangkan pada media lain seperti pelepah pohon pinang, kulit kambing, dan batu alam yang kemudian diberikan lapisan akhir menggunakan cat pilok bening. Ya, sementara niki seiring berjalannya waktu, Agus dikasih kesempatan dari pemerintah Provinsi Bali, tentunya dari Dekranasda Provinsi Bali yang mengasih kesempatan, ruang dan waktu biasanya di acara pameran PKB yang berada di Art Center. Nah, mulai tahun 2020 sudah Agusnya mengikuti pameran di UMKM di Art Center Denpasar. Nah, saya berharap kepada pemerintah, tentunya kepada masyarakat, semoga Agusnya tetap sehat dan tetap diberikan kesempatan untuk menampilkan karya-karyanya di mungkin di Art Center, di PKB, dan di tempat-tempat lainnya. Harga karya Agus pun relatif terjangkau, berkisar antara Rp500.000 hingga Rp8 juta, sehingga banyak kalangan dapat mengoleksi hasil karyanya. Lukisan-lukisan Agus telah dimiliki berbagai tokoh masyarakat, mulai dari menteri, pengusaha asal Jakarta, pejabat pemerintahan, hingga Ketua TP PKK Provinsi Bali, Niputu Putri Swastini Koster. Ketut Sudane mengatakan, Agus Mertayasa tetap memiliki cita-cita yang sederhana namun mulia, yakni terus melestarikan seni lukis tradisional Bali agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang melalui karya-karya yang lahir dari ketulusan, semangat, dan kecintaannya terhadap budaya Bali. Hendra, Bali TV. Pemirsa, setiap ada upacara besar di Bali, selalu dibuat ogoh-ogoh Rari Angon, sosok manusia kecil yang di badannya dipenuhi atribut pertanian seperti pecut, layang-layang, sabit, atau atribut pertanian lainnya. Uniknya, di sebelah sosok ini ada Sanggar Surya sebagai tempat membanten upekara khusus untuk Rari Angon. Tak ada yang berani melenyapkan sosok ini. Apa makna dan filosofisnya? Ikuti laporan berikut ini. Sosok Rari Angon bisa ditemukan pada saat karya Padudusan dan Mecaru Respati Kalpe di Pura Dalam Kedatuan Kesiman. Justru sosok Rari Angon inilah yang paling awal dibuatkan Palingge dan upakaranya. Sosok yang diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogoh anak kecil yang di badannya dipenuhi atribut khas pertanian,
wajib ada sejak umat menggelar nuasan karya. Di Jabu Sisi juga dibuatkan sunari atau pindekan dan lainnya adalah bagian penting juga dari filosofi Rari Angon. Sejumlah sumber seperti lontar Sundari Gama menunjukkan Rari Angon Bali merupakan salah satu simbol penting dalam tradisi budaya Bali sebagai manifestasi Dewa Siwa dalam penjaga keseimbangan alam. Tradisi ini terus diwariskan secara turun-temurun dan tetap eksis hingga saat ini. Budayawan asal Kesiman Guru Gede Anom Ranwara mengakui umat yang menggelar hajatan besar tak berani menghapus atau melenyapkan sosok Rari Angon. Selain sebagai simbol penyeimbang alam, sosok ini juga rajanya para Gumatat Gumitit dan energi negatif lainnya. Untuk mengamankan yadnya, Raja Niskala ini harus diberikan tempat dan persembahan, sehingga dibuatkan dalam bentuk ogoh-ogoh mini, anak kecil dan surya panyawangan. Ia mengatakan Rari Angon berasal dari kata Rari berarti pikiran dan Angon berarti mengembara. Dari konsep ini, umat diajarkan kalau menggelar yadnya, pikiran harus fokus menyukseskan yadnya. Kedua dilakukan secara sukacita yang disimbolkan dengan layang-layang dan talinya sebagai bentuk pengendalian diri. Pengembala inilah sebagai bentuk dari bagaimana dalam perjalanan Siwa menguji dua orang pendeta. Salah satunya adalah yang memang ingin melenyapkan si pengembala ini ketika sapinya mau dipinjam untuk menjelajah sebuah gunung. Nah, ketika bayi ini disembelih atau dipotong, muncullah Siwa. Muncullah Siwa. Disinilah Siwa berpesan agama Hindu atau membunuh binatang untuk kepentingan ritual dibenarkan karena bisa meningkatkan bagaimana peran binatang dalam menyempurnakan kegiatan upacara khususnya di Hindu Bali. Jika dilihat dari sastra Diatmika Tatwa, Rari Angon itu disebutkan adalah anak dari Betara Siwa dengan saktinya Dewi Uma. Dalam versi Diatmika Tatwa, Betara Siwa memiliki anak bernama Rari Angon dari ibunya Dewi Uma. Rari Angon memang dilahirkan di tengah sawah sehingga Rari Angon dipelihara oleh para penggembala, bukan beliau penggembalanya. Rari artinya kecil dan Angon artinya pengembala. Setelah beliau besar, beliau tetap bernama Rari Angon. Betara Siwa memberikan kewenangan kepada anaknya yang disebut dengan Rari Angon memiliki panca gawe atau 5 pekerjaan utama termasuk mengusir energi negatif. Swece dan Hendra, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.